Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita melanjutkan sesi kita untuk Smart Business Map 1 sampai 12 saya anggap cukup. Nanti Bapak Ibu bisa cari referensi lain. Tapi intinya lembar workshop 12 slide itu nanti Bapak Ibu isi dengan satu jenis usaha dengan satu merek. Nah, usaha dan merek yang sama nanti kita akan pakai di tugas yang kedua, yaitu DNA bisnis. Nah, Bapak Ibu, DNA bisnis ini intinya adalah, Bapak Ibu sudah bisa melihat slide saya ini? Sudah ya, visi 2030. Saya pernah menghandle beberapa pekerjaan. Yang pertama, branding investasi Jawa Timur. Ini Bapeda Provinsi. Bagaimana menentukan branding investasi di Jawa Timur. Alat yang saya pakai, tools yang saya pakai, menggunakan DNA bisnis ini. Kemudian saya juga pernah membantu satu perusahaan developer untuk mengembangkan penjualannya. Nah, kebetulan namanya waktu itu Garuda Group ya, di daerah Malang dan sekitarnya, perumahan villa 2 lantai. Saya juga menggunakan alat yang sama. Kemudian saya pernah membantu sebuah sekolah SMK ya, swasta besar di Pati. Muridnya ada 3.000 orang sejak tahun 80-an untuk melakukan rebranding kampus, rebranding sekolahan. Dia punya sekolahan, dia punya kampus, dia juga punya bisnis yang lain. Nah, saya juga menggunakan alat yang sama. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba dengan sederhana, dan ini waktunya hanya satu sesi. Nanti jika ada yang kurang-kurang, Bapak Ibu yang membutuhkan boleh diskusi dilanjutkan di grup ya. Nah, basisnya adalah, dasarnya adalah branding ini atau Smart Business Map ini basisnya adalah bahwa persepsi satu produk atau persepsi satu jasa itu adalah nyata. Jadi yang sedang kita bangun itu adalah persepsi. Ya. Jadi ketika orang mempersepsi bahwa produk A itu produk yang bagus, maka produk A tersebut menjadi produk yang bagus atau juga sebaliknya. Ya. Ini poin pertama tentang dasarnya branding itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika satu produk dijual, ya, ketika satu produk dijual sebagai produk, ya, ketika Bapak Ibu misalnya jual, sebentar, slide saya belum. Ketika Bapak Ibu, ketika kita menjual satu produk, misalnya saya jual tas. Waktu kita jual tas, maka orang membeli tas. Jual tas. Coba Bapak Ibu, harga tas yang Bapak Ibu miliki itu
paling mahal berapa? Yang suka tas tuh ibu-ibu biasanya ya. Bu Bu Rani atau yang kelihatan di depan saya Bu Rani, Bu Prima, ada Bu Asri. Tasnya harganya berapa, Bu? Paling mahal, Bu. Bu Asri, kaya iki senengane tas-tas larang iki. Pinten, Bu, tas, Bu? Enggak, Bu. Saya relatif aja, Pak. Maksimal berapa, Bu, harga? Aduh. 10 Bahaya. juta, Saya 20 murah-murah juta. aja, Pak. Mahal-mahal murah-murah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jualan produk, nah, nah, biasanya kalau kita jualan produk itu biasanya kita akan bersaing harga. Jadi kalau jualan tas, ya namanya juga tas. Kalau tas tuh fungsinya apa kira-kira? Bawa barang, ya kan? Kalau Bapak Ibu punya tas, bawa barang kan, yang bawa kosmetik, bawa handphone, bawa duit, bawa macam-macam. Ketika kita menjual tas, menjual benda, menjual produk, maka harganya ya bisa kita hitung, bisa kita bayangkan. Tapi ketika yang kita jual adalah nilai, value, yang kita jual adalah branding, yang kita jual adalah channel, tiba-tiba ini menjadi barang mewah. Channel 200 juta. Mosok tuku tas 200 juta gitu. 200 juta bisa belikan mobil apa ya, udah bisa beli mobil tuh. Tapi ada sekelompok orang yang kalau dia pakai channel, pakai Louis Vuitton, dia pakai tasnya Hermes, tiba-tiba dia punya kelas tertentu. Ya, inilah perbedaan antara jualan barang dengan jualan brand. Jualan barang dengan jualan nilai, value. Jualan barang dibandingkan dengan jualan manfaat. Yang satu jualan tas, kalau dengan jualan tas, paling 10 juta itu sudah mahal banget. 2 juta udah mahal tuh. Namanya juga tas. Tapi kalau yang kita jual adalah gengsi, yang kita jual adalah value, yang kita jual adalah branding, tiba-tiba sesuatu menjadi berubah. Ya, ini saya ingin memberi satu pengantar terlebih dahulu, Bapak Ibu, tentang mengapa ada barang yang bagus tapi harga jualnya murah. Kenapa ada benda yang sama tapi bisa dijual dengan harga yang berbeda? Karena yang dijual, yang satu adalah benda, yang satu yang dijual adalah jasa, tapi yang satu lagi adalah yang dijual value. Ya, yang satu yang dijual adalah produk, yang satu adalah yang dijual apa yang bisa dikerjakan oleh produk tersebut. Ya, ini konsep sederhananya, Bapak Ibu. Saya belajar dari Pak Biakto ya, Pak Subiakto, pakar branding. Mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar. Saya ingin tampilkan bareng-bareng di sini. Kalau ngomong UKM, kalau ngomong dagang, kalau ngomong bisnis, kita mesti pertama itu ya hitung dulu HPP-nya, Bu. Yes. Berapa sih harga jual? Dari ngitungnya harga beli ditambah profit. Misalnya gitu, berapa sih harga kulaan, macam-macam. Kemudian biasanya dihitung berapa sih biaya operasionalnya, lalu kita ambil berapa sih untungnya. Teman-teman, Bapak Ibu, yang fokus menjual produk biasanya akan fokus kepada harga. Murah-murahan, banting-bantingan harga, diskon-diskonan. Nah, biasanya kalau kita bisanya jualan produk, kita kasih dia diskon menarik, cashback, ya kan? Kita kasih potongan harga. Nah,
Padahal profit tertekan oleh persaingan. Nah, ketika kita melakukan diskon, yang dipotong adalah profit kita. Bahkan kadang-kadang diskon 50% misalnya. Nah, itu tiba-tiba bisnis kita habis keuntungannya. Bisnis seperti ini biasanya cepat ambruk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, branding menemukan DNA bisnis itu intinya adalah menemukan keunggulan bisnis. Intinya menemukan manfaat bisnis. Intinya menemukan value dari satu bisnis. Jadi menemukan apa yang bisa dikerjakan oleh produk. Kalau Bapak Ibu ke warteg, kira-kira apa yang didapat? Halo? Kalau Bapak Ibu ke warteg, yang didapat apa Bapak Ibu? Makanan, Pak. Ya, makan kenyang. Jadi makan untuk kenyang. Kalau Bapak Ibu masuk ke warung kopi, Bapak-bapak ini biasanya ke warung kopi, dapatnya apa Bapak Ibu? Bapak-bapak dapatnya kopi, tempat nongkrong. Aneka rasa kopi. Ya, kopi dan tempat nongkrongnya biasanya. Berarti yang didapat manfaat tempat nongkrongnya. Tapi kalau ke kafe yang lebih modern misalnya, bukan hanya kopi dan tempat nongkrong, tapi kopi, tempat nongkrong, dan suasana. Betul ya? Kalau di kafe mungkin kopi satu gelas 25.000. Kemarin saya diundang kawan wisuda dokter makan di dekat stasiun Malang itu. Apa sih namanya? Cafe latte 32.000. Misalnya, kopi hitam, kopi tubruk 18.000. Misalnya gitu. Kenapa yang didapat? Yang didapat adalah selain minuman, tempat yang oke, kenyamanan, tempat pesta. Kalau Bapak Ibu biasa mampir di Starbucks, di rest area atau di Starbucks misalnya, satu gelas kopi bisa 40-50.000. Apa yang didapat Bapak Ibu? Kalau ke Starbucks, yang didapat apa kira-kira? Halo? Aneka rasa kopi, Pak. Aneka rasa kopi. Kok larang ya Bu? Kok sampai 60.000 sampai 80.000 ya Bu? Roti satu potong aja sampai 60.000 70.000. Apa yang didapat? Prestige. Branding, Pak. Branding. Yes. Branding, satu perasaan kita menjadi sesuatu. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke warung kopi, dapat kopi, duduk, ketemu teman, happy. Kalau Bapak Ibu ke kafe, mungkin dapat kenyamanan, suasana yang oke. Bapak tiba-tiba kalau kafenya kafe mewah, wow, menjadi kelompok mewah. Nah, sama dengan kalau tadi ke Starbucks misalnya, langsung merasa menjadi seperti kelas tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan value. Bapak masuk kafe, Bapak masuk Starbucks, tiba-tiba Starbucks merubah diri kita menjadi sesuatu. Gara-gara masuk Starbucks. Nah, itulah Starbucks memiliki yang namanya value. Maka, meskipun harus membayar 100.000, 200.000, 500.000, tapi tiba-tiba harga 200.000, 300, 500.000 itu menjadi harga yang murah. Karena kita menjadi sesuatu. Sambil nenteng gelas Starbucks, sambil masuk ke bandara, rasanya kita seperti sesuatu. Menjadi sesuatu. Itulah yang namanya value. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas workshop di poin kedua atau modul kedua ini, nanti Bapak Ibu mulai dari mana? Nanti saya akan mulai ya. Saya kasih tambahan sedikit.
ini juga materi Pak Bi, saya belajar kepada beliau ya. Teman-teman juga mungkin sudah ada yang belajar. Ada konsep pemasaran, ini pemasaran, branding, dan selling. Ya, pemasaran, branding, dan selling. Nah, Bapak Ibu, di zaman dulu atau disebut marketing 1.0 atau branding 1.0 atau zaman dulu tahun 60, tahun 70 lah kasarannya gitu. Tahun lalu, tahun dulu-dulu. Waktu orang membuat produk, waktu orang menjual produk yang dia tonjolkan adalah kekuatan pada produk, place, price, promotion, marketing mix. Itu adalah pendekatan pemasaran masa lalu. Ini produkku, tempatnya di sini, paling kuat, paling bagus, promosi paling banter. Nah, ketika orang ngomong branding, ketika orang membranding produk, ya, yang dia fokuskan adalah manfaat, benefit. Itu pendekatan masa lalu. Produk, ngomong place, ngomong price, maka fokusnya adalah pendekatannya benefit, manfaat. Beli produk untuk manfaat. Beli ini, manfaatnya tahan banting. Beli mobil ini, mobilnya kuat, irit, gesit. Beli mobil ini, beli dan seterusnya, benefit. Ya. Dalam konteks orang membeli, ya benefitnya pada harga, benefitnya pada kemanfaatan belanja, diskon, ya kan, kemanfaatan lebih murah. Kenapa kamu membeli ini lebih untung nih, keuntungannya sekian. Value for money-nya sekian, keuntungannya sekian. Ini marketing 1.0. Nah, Bapak Ibu berkembang ke tahun 80, tahun 90, orang mulai bergeser, marketing itu menjadi marketing 2.0. Brandingnya ya 2.0. Nah, ketika ngomong 2.0, pikiran bisnis adalah pada customer. Jadi yang dipikirkan itu keuntungan customer. Ya, kenyamanan customer, komunikasi, biaya customer, pelanggan. Jadi yang dipikirkan adalah customer. Bapak butuh yang seperti apa? Kami penuhi kebutuhan Bapak. Ya. Jadi di situ mulai memahami perilaku customer. Nah, dalam konteks menjual, dia mencarikan solusi untuk problem customer. Nah, dalam konteks branding, dia mulai mencari emosional benefit. Ya, perilaku, saling percaya. Kalau saya membeli produk ini, saya menjadi seperti siapa? Preferensi. Coba Bapak Ibu ingat tahun 90, tahun 80, bagaimana Primagama jualan dengan tokohnya misalnya Rano Karno misalnya. Jadi betul-betul preferensi itu benar-benar menjadi sangat kuat waktu itu. Apakah sekarang sudah nggak berfungsi? Yes, sekarang masih berfungsi. Tapi mulai bergeser. Mulai bergeser 3.0, ini mulai fokus kepada value. Nilai bagi customer. Ya, manfaat bagi customer. Customer bisa jadi apa kalau beli produk ini? Customer bisa jadi apa kalau mereka membeli produk jasa ini? Nah, kalau first class itu customer akan seperti ini. Kalau customer membeli produk baju ini, customer menjadi seperti, nah itu values. Ya. Bahkan di branding itu mulai tadi itu brand identity. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita menjadi seperti misalnya kayak beli sepatu Nike misalnya. Kita langsung seperti seorang olahragawan. Kalau kita pakai baju merek ini, kita langsung merasa seperti identity. Jadi kita membeli rumah itu langsung, kalau Bapak Ibu membeli rumah di perumahan mewah, Bapak Ibu langsung merasa menjadi kelompok tertentu. Nah, itu namanya brand identity.
Dalam konteks selling juga demikian, dia udah mulai fokus kepada identity. Nah, sampai pada marketing 4.0 saat-saat ini beberapa waktu terakhir orang membangun komunal branding. Jadi membangun loyalty, membangun kultus, membangun brand advocate. Nah, ini barangkali nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut bahwa pendekatan, nanti kalau teman-teman ada yang mengambil tema marketing, saya kira marketing mix itu sudah terlalu kedaluarsa. Ya, kalau ngambil tesis tentang marketing mix, produk, place, price, promotion itu sudah terlalu kuno. Itu zamannya Pak Porter masih kecil. Nah, sekarang di marketing sudah arahnya mungkin ya, brand identity, value, communal branding, bagaimana membangun loyalty, dan lain-lain. Ya, ini pengantar untuk masuk ke brand identity. Nah, Bapak Ibu, saya langsung masuk ke poinnya, masuk ke modul yang sedang kita tugas Bapak Ibu di lembar tugas Bapak Ibu. Teman-teman sekalian, saya ambil contoh ini. Saya ambil contoh ini adalah properti, perumahan ya. Kebetulan waktu itu saya handle satu usaha perumahan. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah buatlah satu analisis SWOT. Analisis SWOT sederhana. Bapak Ibu misalnya ambil usaha, Pak, ini Mbak, siapa ini? Saya usaha transportasi, Pak. Oke, buatlah analisis SWOT sederhana. Buat di kertas kosong, di tempat lain. Poinnya adalah Bapak Ibu coba petakan kekuatan, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, ini berarti faktor internal. Bapak Ibu boleh memotret slide ini ya, karena tidak saya bagikan slide ini. Karena ini pekerjaannya orang. Internal itu ngomong soal kekuatan, berarti dari dalam. Oh, saya punya kekuatan, Pak. Di kampung saya itu, Pak, banyak usaha. Misalnya. Nah, yang kedua adalah weakness, kelemahan. Nanti untuk SWOT ini nggak perlu ditampilkan sebagai tugas, tapi ini cara untuk mapping bisnis. Lakukan SWOT sederhana. Dari internal, ketemulah yang namanya strong, dan ketemulah yang namanya weakness. Dari sisi luar, dari sisi kompetitor, dari sisi eksternal, ketemulah yang namanya opportunity, peluang, dan hambatan, threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Bapak Ibu, identifikasi paling nggak 2 atau 3 kekuatan, 2 atau 3 atau 1 kelemahan, 2 atau 3 peluang-peluang, dan 2 atau 3 tantangan atau hambatan. Ya, misalnya di bisnis ini konsep hunian 2 lantai, dia punya project-project yang sangat banyak, dia punya sistem yang fleksibel. Misalnya gitu, dia kontraktor yang berpengalaman, boleh. Kelemahannya adalah apa misalnya? Tidak mengutamakan infrastruktur. Oh, di sini punya kelemahan dia. Database-nya kurang, dan seterusnya. Nah, lalu Bapak Ibu yang lebih penting adalah dari SWOT ini akan melahirkan strategi. Strategi SO, strong, kekuatan untuk meraih peluang. SO, kekuatan untuk meraih peluang. WO, weakness opportunity, kelemahan ditutupi untuk meraih peluang. ST, kekuatan untuk menghadapi hambatan. Strong to treat. Kemudian bagaimana weakness untuk menghadapi, weakness harus diatasi, disingkirkan, dan hambatan harus disingkirkan.
Nah, ini Bapak Ibu bikin aja sederhana. Bagaimana bisnis persaingannya makin ketat, Pak. Peluangnya semakin banyak, tapi hambatannya juga banyak, Pak. Dan seterusnya, dan seterusnya. JNE merajalela, JNT merajalela, dan lain-lain, dan lain-lain. Untuk angkutan jenis tertentu semakin berat. Nah, dari strong weakness opportunity trade, nanti ketemulah satu strategi. Ya, apa yang harus dilakukan dalam konteks kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, Bapak Ibu akan merasakan bisnisku iki harus bagaimana. Nah, ini saya kasih satu contoh untuk pengisian lembar workshop nomor 1. Halaman 1, ini usahanya adalah properti. Ya, contohnya ini kategori produk, apa dia? Perumahan mewah, developer perumahan. Apa manfaat dicari oleh customer? Bapak Ibu, dalam konteks ini fokus kita adalah customer. Manfaat yang dicari itu apa? Orang kalau beli rumah 2 lantai itu apa? Ya untuk rumah tinggal, tapi juga bisa untuk tabungan, tapi juga bisa untuk saving. Ya tabungan, saving, atau juga bisa untuk investasi. Itu manfaat yang dicari orang beli rumah. Manfaat yang dicari orang beli jasa pengiriman itu apa? Ya barang terkirim, cepat misalnya, dan lain-lain. Ya, apa fitur pendukungnya? Fitur pendukungnya, dia punya jaringan perumahan, banyak pilihan, pembayaran fleksibel, dan lain-lain. Misalnya begitu. Ini dapat dari mana? Ya didapat dari SWOT tadi. Secara emosional, manfaat emosional apa yang bisa diraih, bisa diambil dari membeli rumah? Ya salah satunya kalau beli rumah itu secara emosional, status sosial, misalnya. Investasi, jadi melipat gandakan uang, jadi saving uang. Ini secara emosional. Lalu manfaat nyatanya apa? Orang beli rumah itu manfaat nyatanya apa? Ya tempat tinggal, mewah berkelas, dan segala macam ya. Tentu ini akan berbeda tergantung bisnisnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, USP kemarin sudah kita bahas, tinggal copy ke sini. Apa USP bisnis Bapak Ibu? Unique Selling Proposition bisnis Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dikemas? Dikemas itu bukan kalau jual rumah ya ready stock atau lahan siap bangun. Dikemasnya seperti itu. Jadi bagaimana dia menjual. Cara transaksinya bisa menggunakan berbagai cara. Datang, dibayar termin setahun, termin 5 tahun, termin ini lalui KPR, dan lain-lain. Ini poin 1. Ya, ini contoh di properti. Saya coba, Bapak Ibu, jenis yang lain. Kuliner. Oh, SMK dulu ya, SMK. Kuliner juga ada. Kuliner saya pernah handle catering. Sebentar, saya tampilkan. Apakah tampil Bapak Ibu MS Word? Tampil. Tampil ya. Contoh catering. Ini catering ini Pak, Bapak Ibu, karyawannya 150 orang, 1 bulan bisa 1 sampai 1,5 miliar omsetnya. Ya luar biasa. Saya dampingi hampir 2 tahun. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti kolom sederhana itu. Kategorinya apa ini? Catering. Jadi kita ini membuat ancang-ancang dulu. Saya melihat dia tuh catering bakery. Ada catering, ada bakery, ada resto, ada Chinese food, ada seafood. Meskipun nanti di ujungnya ketemunya adalah bisnis ini sebenarnya catering wedding. Jadi sebenarnya dia ini adalah catering wedding. Karena yang terbesar dia sebenarnya adalah wedding. Duit yang terbesar maksud saya. Cara transaksi tunai, makan di tempat, orang datang, take away. Ini awal-awal waktu mengidentifikasi karena dia juga punya resto. Apa manfaat yang dicari? Makanan untuk kegiatan,
wedding serta sajian kuliner. Manfaat nyata, praktis, dan lengkap. Manfaat emosional, nih Bapak Ibu, menemukan satu yang keren menurut saya. Coba Bapak Ibu, orang catering itu sebenarnya yang dicari itu apa? Coba Bapak Ibu yang udah pernah mantu, udah punya acara, punya gawe, itu waktu pesan catering, itu sebenarnya catering itu apa? Secara emosional, orang pesan catering itu apa poinnya? Cari makanan yang enak, Pak. Makanan yang enak, boleh. Ada yang lain? Kebanggaan. Nggak masak, Kebanggaan. Yes, lebih ringkes. bangga, praktis. Kebanggaan. Nah, satu Praktis. poin. Mengambil resiko, Pak. Oke, benar Bu. Nah, satu poin Bu yang menarik bahwa selain itu ternyata catering wedding itu adalah persembahan. Mantu satu-satunya misalnya atau event yang belum tentu dilakukan sekian waktu sekali, kalau sampai makanannya ndak cocok, makanannya nggak oke, itu memalukan. Misalnya begitu. Jadi saya menemukan secara emosional catering wedding ini tadi kebanggaan boleh. Kemudian persembahan. Jadi benar-benar kita itu petugas. Jadi kalau Bapak apa value yang ingin diangkat ya tadi itu emosionalnya itu persembahan. Jadi catering weddingnya Bu Rahajeng ini dia mampu menampilkan satu nilai bahwa prasmanan catering itu adalah persembahan. Makanya harus enak, harus lebih, harus cukup. Stol-stolnya itu harus lebar-lebar. Orang lewat harus nyaman. Makanannya harus berlimpah. Makanya harganya mahal. Sekali event bisa 200-300 juta untuk menyediakan catering di sini. Nggak ada diskon-diskonan. Karena dia memang ternyata nanti di NA yang paling belakang Bapak Ibu ketemunya adalah catering wedding ini sasarannya adalah orang kaya kota pinggiran. Di lokasinya di Pati, dia handle Rembang, Kudus, Jepara, Juwana, Purwodadi. Yang diambil siapa? Orang kaya kota pinggiran. Itu segmen yang dia target. Nah, dengan memfokuskan kepada orang kaya kota pinggiran, kalau orang-orang yang duitnya cuma 50 juta, 100 juta gitu, ya bukan target market dia. Karena mesti, wow, kok mahal sekali, ya gitu. Karena memang bukan sasaran dia. Yang dijual adalah kebanggaan tadi. Yang dijual adalah persembahan tadi. Ya, ini contoh catering untuk produk satu. Jadi Bapak Ibu memahami kategori bisnis. Catering wedding. Oh, ini catering wedding. Padahal dia juga punya bakery. Dia juga punya resto. Ternyata Bapak Ibu, resto dan bakery adalah added value, nilai tambah. Ya, produk utamanya dia, core kompeten dia adalah catering wedding. Dia juga punya dekor, dia juga punya ada dekor, ada apa lagi ya? Rias manten tidak, rias manten ke pihak lain. Itu sebagai nilai tambah. Nah, saya melihat keunikan dia berpengalaman sejak tahun 90 dan melayani kelompok pejabat kelas atas. Ini contoh di wedding. Nah, coba sekarang saya tunjukkan contoh yang punya Mas Rangga. Ini kakak kelas. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu biar punya contoh banyak, sehingga nanti apakah sudah kelihatan Rangga kacamata? Ampun ya. Nah, ini dia. Produk dia spesialis ini namanya kategorinya. Saya kemarin ingatnya tempat jual kacamata. Spesialis pesanan kacamata.
Akurasi, orang beli kacamata yang dicari apa? Akurasi, kemudian model terkini. Ini ternyata yang dicari. Pendukungnya apa? Pemeriksaan mata di apa namanya alat yang Nggak muncul. sebentar. Ini belum muncul Pak kacamata? Halo? Muncul, Pak. Oh, wis tak tutup. Saya ulangi ya. Sampun muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Cara Ampun. transaksinya, manfaatnya, kemasannya, unique selling proposition yang diambil, manfaat emosionalnya. Nah, manfaat emosional itu apa? Kalau orang pakai kacamata dari Rangga Kacamata, merasa lebih kece, merasa lebih keren, menjadi percaya diri. Ya, misalnya seperti itu. Itu kacamata. Sampai di sini Bapak Ibu, saya sudah bicara 40 menit. Saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berkomentar. Saya persilahkan. Atau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Pak Siap, monggo. Saiful. Nggih, Pak, monggo, Pak. Kalau saya mau bidang jasa pendidikan, itu Oke. nanti gimana caranya untuk membuat marketing and selling-nya, cara value-nya juga. Itu. Bapak usahanya pendidikan apa ini? Sekolah, Bapak. SD, SMP, Memang SMA? SMA. SMA. SMA apa, Pak? SMA Al-Irsyad. SMA Al-Irsyad, siap. Baik. Yeah. Jadi yang pertama, tadi itu Pak, Bapak masuk kemarin tugas yang pertama, Smart Business Map itu. Bapak coba lihat, what the problem? Banyak orang tua membutuhkan lembaga pendidikan setingkat SMA. Apa problem orang tua? Isi itu, 1 sampai 12. Nah, kemudian Bapak lihat lembar workshop yang pertama tadi. Sebenarnya SMA itu produknya itu apa sih? Kategorinya itu apa? Coba kita lihat SMK ini ya, saya putarkan. Sebentar, saya tutup dulu. Saya lihatkan Pak SMK. Ini sebuah SMK yang keren, SMK swasta. Saya diminta, apakah udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ampun ya, ini SMK. Ampun. Sebuah SMK ini saya diminta untuk membantu rebranding. Sekolahnya keren, besar sekali. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya mempelajari data sekolah itu. Misalnya, dari mana muridnya, sekolah mana saja, kemudian SMK atau SMP atau MTS atau ini saya pelajari. Kemudian mana penyumbang terbesar? Ternyata penyumbang terbesarnya swasta, petani, buruh, pekerja. Nah, apa yang dipikirkan oleh mereka? Ternyata sekolah negeri penyumbang terbesar. Misalnya, saya petakan, saya pelajari sekolah itu hampir 1 bulan, Bapak, saya mapping sekolah ini. Kemudian, berapa radius orang yang mau sekolah ke tempat itu? Saya hitung, ternyata yang jauh-jauh cuma sedikit ngekos, ternyata lebih banyak radius 30-40 kilo itu udah kejauhan. Jadi 10-20 kilo itu terbesar. Nah, kemudian kami melakukan interview macam-macam. Saya melakukan interview, ketemu siswanya, ketemu laboratoriumnya, dan macam-macam. Yes, lalu saya mapping seperti ini. Saya lakukan analisis SWOT. Apa kekuatan? Bapak juga lakukan di sekolah Bapak. Apa kekuatan sekolah Bapak? Kekuatannya apa? Ternyata sekolah ini citranya sangat hebat. Sekolah STM, saya tanya ke warung kopi, ke warung makan, ke tukang security, ke tetangga-tetangga sekolah. Saya tanya kepada mereka, bagaimana siswa sekolah ini?
wah anak-anaknya luar biasa Pak, hebat, sopan, baik, dan seterusnya. Ya, dia punya ISO 9001, 14.000, punya prestasi nasional, alumninya dikirim luar negeri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian saya cek kelemahannya apa. Ada beberapa titik lemah di TI, kemudian di entrepreneurship, kemudian di sinkronisasi antara guru normada dengan non-normada, kemudian administrasi masih manual, misalnya. Lalu saya melihat opportunity-nya, lalu trade-nya, apa hambatan kekuatannya? Hambatannya apa? Peluang-peluangnya apa? Dia punya kampus perguruan tinggi teknik. Itu juga opportunity. Ya, dan banyak yang lain-lain. Nah, kemudian kita temukan apa strong weakness-nya, lalu SO-nya apa, kemudian WO-nya apa, WT-nya apa, ST-nya apa. Ketemulah strateginya. Jadi strategi brandingnya adalah menekankan keunggulan konsistensi selama 30 tahun, menciptakan lingkungan sekolah yang hebat, menekankan praktek dan belajar yang menyenangkan, lulusannya kompeten, percaya diri, di dunia kerja menjadi rebutan. Ini benar-benar jadi rebutan dia ini. Dan pengembangan kewirausahaan menjadi fokus, karena kok waktu itu kena pandemi, tadi waktu pandemi 2020, dia harus mengembangkan karena beberapa perusahaan tidak bisa rekrutmen waktu itu. Kemudian bagaimana agar studi lanjut juga menjadi andalan. Ini strategi setelah keluaran dari SWOT. Lalu masuk ke poin 1, Pak. Kalau ngomong SMA itu adalah vokasional. Nah, pertanyaannya kalau sekolah Bapak SMA, berarti kan sekolah menengah atas, berarti mempersiapkan studi lanjut. Itu core-nya. Tapi kalau kalau SMK berarti sekolah vokasi, sekolah teknik, dan dia harus 70-80% bekerja. Nah, yang ditemukan adalah manfaat emosionalnya itu adalah ternyata anak-anak ini sekolah SMK di tempat ini kalau bisa lulus masuk Astra itu bisa jadi kebanggaan. Dan kalau sekolah di tempat ini orang ngisini wong liya. Jadi bahkan mereka itu Bapak Ibu berani berkorban jual aset, jual sesuatu, sekolahnya masuknya mahal, masuk kalau saya nggak salah 20-an juta masuknya. Masuk sekolah ini berani investasi. Tapi nanti lulusan itu anak-anak ini rebutan. Masuk ke Astra, masuk perusahaan-perusahaan hebat. Rata-rata mereka bisa bekerja di perusahaan yang bonafide. Apa yang dicari di sekolah? Anak-anak ini supaya sukses, nggak nakal. Ternyata STM, tapi nggak nakal. Keren sekali. Anak-anak ini dibentuk karakternya. Ketemulah rahasianya ternyata dari gurunya. Mereka bisa membangun tradisi sekolah yang berkualitas ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ini harus diisi dulu Bapak Ibu. Kemudian Bapak nanti akan menemukan. Setelah memahami identitinya, masuklah kita ke poin kedua. Poin kedua adalah market kategori. Market kategori itu sama dengan begini. Sebenarnya sekolah ini makhluk apa sih? Nah gitu, market kategori itu. Bisnis Bapak Ibu itu, rumah kos itu kategorinya apa? Apa sama dengan yang lain? Atau kita punya perbedaan kunci yang saya sebut one and the only. Bapak Ibu, bisnisnya memiliki pembeda penentu. Satu-satunya. Contohnya begini cara membuatnya. Cara membuatnya adalah ambil keunggulan yang dimiliki secara umum. Oh, ini sekolah vokasi, punya medali, punya laboratorium, alumninya hebat bekerja. Ya, hampir semua begitu, Pak. Coba naik yang semakin sedikit. Dia pionir ISO di awal-awal tahun, 9001, 2000, 14.000, dan juga wawasan lingkungan dia punya. Ya, mulai lebih sedikit, tapi masih banyak yang punya.
Dia naik lagi, punya keunggulan apa? Dia punya mobil listrik, dia punya kelas Astra, dan dia termasuk tim perakitan mobil SMK proyeknya Pak Jokowi. Masuk lebih tinggi lagi, dia punya program waktu wisuda dengan robot. Nah, ini mulai sedikit yang punya. Bahkan mungkin hanya dia. Dan mereka itu punya perguruan tinggi, holdingnya itu perusahaan besar, dan saya melihat yang orang lain nggak punya adalah 30 tahun konsisten memberikan pengalaman kepada peserta didiknya, praktek, disiplin, yang membuat alumninya itu punya karakter yang hebat. Dan di rekomendasi saya, terakhir adalah bagaimana sekolah ini memiliki satu, saya sebut, total sukses SMK THPW. Dia punya satu model pembelajaran yang membuat input ini benar-benar terseleksi, proses ini benar-benar berkualitas, output benar-benar berhasil. Itulah SMK salah satu yang pernah saya bantu, SMK THP di Jawa Tengah. Ini poin kedua, market kategori. Saya kasih contoh Bapak Ibu, market kategori model di kuliner. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Jadi, market kategori catering wedding ini caranya coba Bapak Ibu lihat secara umum, kategorinya catering, resto, bakery. Ya, banyak yang punya. Dia itu juga punya dia punya resto dan toko roti. Jadi selain catering, ini dilengkapi dengan resto dan toko roti. Ini mulai lebih sedikit. Jadi kalau cuma catering, cuma resto, cuma bakery, mungkin banyak yang punya. Kompetitornya banyak. Nah, catering ini punya resto, punya toko roti, dan juga punya pabrik. Jadi punya pabrik roti yang besar, kayak ada 6 divisi. Roti, cake, basahan, macam-macam. Kemudian ditambah lagi dengan pengalaman wedding di orang-orang kelas atas, lebih sedikit. Nah, caranya Bapak Ibu, tambahkan kata yang. Kategori catering yang mempunyai pabrik, catering yang punya resto dan punya pabrik sendiri, ya, dan atau yang punya pengalaman. Ya. Kemudian yang lebih sedikit lagi adalah dilengkapi dengan dia punya atau yang memiliki pengalaman dekor custom. Kemarin ada yang bilang dekor, ini dekornya custom, sesuai permintaan. Nah, sehingga menurut saya ini yang paling spesifik, maka ini saya sebut sebagai market kategori. Yaitu catering yang dilengkapi dengan pabrik, toko roti resto dan pabrik, dan memiliki pengalaman menghandle pesta orang kaya dengan dekor custom. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, semakin ke bawah, jadi semakin ke bawah, semakin berbeda. Semakin ke bawah, semakin unik. Sampai di sini, ketangkap Bapak Ibu? Kalau tampilan yang saya buat di model slide tadi, semakin ke atas, saya contohin, semakin ke atas, semakin berbeda. Nih, semakin ke atas, semakin unik. Semakin ke atas, semakin hanya dia yang bisa. Sampai di sini, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berkomentar?
Ini karena Bapak Ibu memilih kelas yang hanya 4 hari, 4 sesi pertemuan, jadi mau tidak mau materinya cepat-cepat dan terburu-buru. Tapi kalau materi yang 10 hari, kelas yang 10 sesi, ini bisa dibahas dengan sangat detail. Contoh punya kacamata. Punya pilihan banyak frame, ya hampir semua begitu. Punya model yang terbaru, ya masih lumayan. Proses cepat, nah ini mulai sedikit. Akurasi pemeriksaan, mulai sedikit. Di wilayah Bangil hanya dia. Nah, karena ini yang mengelola anak muda, dia coba bangun perbedaan. Kami pakai online offline, Pak. Yes, berarti sampean ingin membangun pembeda penentunya menggunakan pendekatan online offline di wilayah itu dengan pendekatan jualan kacamata. Yes, berarti market kategorimu jualan kacamata yang frame-nya kekinian, yang prosesnya lebih cepat, yang akurasinya canggih, dan dijual dengan online offline. Hanya dia yang punya. Misalnya gitu. Di Bangil. Jadi dia hanya memfokuskan diri, pembedanya di Bangil. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu, biar nggak saya sendiri yang bicara. Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau bertanya. Bisa kecanda atau enggak ya? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa, bisa. Ya, siap. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya lanjut. Contoh-contoh langsung saja ya. Kemudian, ini contoh yang sederhana, punya Mas Rangga ini. Nomor 3. Nomor 4, segmentasi pasar. Segmentasi pasar, Bapak Ibu udah kita bahas kemarin. Ya, geografi, demografi, behavior. Tinggal copy saja dari tempat yang sebelumnya. Oh, lokasinya seperti ini, Pak. Sasaran kami adalah membidik mereka-mereka yang remaja putri, terutama 80%. 80% putri, kemudian laki-lakinya hanya 20%. Kami mentarget usia 17 sampai 25 tahun. Psikografinya adalah remaja yang peduli kepada kesehatan dan ingin model frame terbaru. Perilakunya adalah orang yang pembeli loyal katanya dia. Ya, behaviornya dia cari orang yang mendapatkan manfaat yang dikejar. Kemudian dia suka dengan produknya misalnya. Ya, ini psikografi, behavior. Saya ulangi dari atas, geografi, kemudian demografi itu berarti umur, kemudian psikografi itu kemudian behavior. Jadi Bapak Ibu, di poin ketiga, pembeli Bapak Ibu itu seperti apa geografi, demografi, dan behaviornya. Coba kita lihat demografi, behavior di sekolahan. Saya bukakan yang sekolahan ya. Secara geografi, saya melihat sampai 40 kilo dari lokasi masih ada. Karena sekolahan, Pak, ini anak SMP. Tapi memang nggak terlalu banyak. Jadi lebih banyak dia yang radius 5-10 kilo. Ternyata 80% dari SMP. Nih. Ya, kemudian kalau sekolahan itu lokal ternyata. Jadi 96,5% itu anak-anak kabupaten. Demografinya adalah tentu lulusan 14-15 tahun yang baru lulus SMP atau MTS. Nah, psikografinya adalah
ingin segera bekerja. Nah, kalau punya Bapak tadi, SMA itu ingin kuliah, misalnya. Nah, perlu dicek, perlu Iya, dalami. studi lanjut. Ya, Studi lanjut. pengen studi lanjut. Tuh, ingin. Nah, untuk SMK ini, pengen segera bekerja, segera bantu orang tua. Nah, bagaimana perilaku mereka? Bukan anak-anak yang berprestasi akademik. Kenapa? Karena ini adalah sekolah swasta. Ya, orang tua itu sebenarnya tidak peduli proses. Perilakunya begitu, Pak. Kemudian yang penting bayar, yang penting mengeluarkan biaya, nanti saya mau anak saya sukses. Nah, ini behavior anak SMK ini. Dan yang menarik adalah anak-anak yang sekolah di situ biasanya kakaknya juga alumni di situ. Bahkan ada yang bapaknya juga alumni dari sekolah itu. Tetangganya alumni dari sekolah itu. Nah, itulah salah satu nilai tambah yang dimiliki sekolah ini. Karena dia sudah bisa membangun loyalitas. Kalau ada yang ingin komentar, langsung bersuara. Ya. Saya lanjut, biar cukup hari ini. Waktunya tinggal berapa menit. Baik. Sekarang, targeting. Di halaman targeting, itu ada yang namanya targeting. Ya, ini dari segmentasi tadi. Kemudian ada goal, ada problem and pain. Nanti Bapak Ibu bisa coba meniru pola pikirnya ya. Lalu ada penolakan, lalu ada sumber informasi. Targeting, dari segmentasi ambil targeting. Jadi dia memfokuskan ke target orang tuanya, pekerja, petani, anak-anak lulusan SMP, berarti dia mesti ke SMP MTS. Problem and pain ini hampir mirip-mirip dengan penolakan, ya mirip-mirip. Tapi intinya begini, apa masalah yang diselesaikan kalau orang itu masuk ke sekolahan ini? Apa masalah yang diselesaikan kalau orang membeli produk Bapak Ibu? Ya, ternyata biaya terbatas, tidak perlu kuliah-kuliahan, tapi juga anaknya nggak nakal, yang penting bisa kerja. Misalnya kayak gitu. Penolakannya apa? Apa yang membuat orang nggak bisa masuk ke tempat Bapak Ibu? Apa yang membuat orang nggak bisa membeli produk Bapak Ibu? Di sekolahan ini ada syarat tinggi badan. Di sekolah ini, jika nggak, apa namanya, kalau misalnya didorong ke jurusan lain, misalnya gitu, nggak mau ya sudah, nggak bisa masuk. Nggak memaksakan diri. Ya. Kemudian goal dan value, apa value yang ingin dia angkat? Ini sekolah disiplin, sekolah seperti industri, misalnya begitu. Anak-anak ini bisa masuk perusahaan bonafit, dan seterusnya. Ini contoh dari targeting. Saya tutup ya. Bapak Ibu, saya persilahkan kalau ada yang ingin komentar, langsung ambil suara. Contoh di kacamata, saya biar gampang menyampaikan dengan pendekatan seperti ini. Targeting, dia mentarget kembali ke sini, memang dia fokusnya ke target ini, usia, radius, ya, dia mentarget fokus ke situ. Kemudian goal, membuat orang merasa keren, akurasi. Apa yang membuat orang nggak jadi membeli? Kalau rusak, misalnya dia melihat begini, orang itu kalau sampai kacamatanya rusak dan nggak mendapatkan layanan, itu orang akhirnya nggak mau beli lagi. Misalnya begitu. Maka dia mencoba untuk memenuhi penderitaannya itu. Apa yang membuat orang ini penolakannya? Ini Pak, misalnya frame kurang cocok, harga terlalu tinggi, pelayanannya kurang ramah, dan lain-lain. Ya, ini contoh yang dibuat Mas Rangga.
Nanti Bapak Ibu bisa banding-bandingkan. Tugas ini Bapak Ibu tidak ada benar, tidak ada salah. Tugas ini adalah Bapak Ibu bisa mapping bisnis Bapak Ibu. Apa yang dipikirkan, jadi ini itu apa? Ini itu apa yang dipikirkan oleh customer. Jadi Bapak Ibu nulis salah enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa mapping. Kenapa orang membeli jeans? Kenapa orang membeli makan di tempat kita? Kenapa orang memilih kos kita? Enggak suka apa kalau pinggir jalan berisik? Enggak suka kalau ibu kosnya cerewet misalnya. Enggak suka kalau kamarnya disidak terus misalnya gitu. Pengennya yang privasi dan seterusnya. Nah, macam-macam. Enggak mau yang harganya naik dan seterusnya dan seterusnya. Enggak mau yang airnya kotor, enggak mau yang tetangga kamarnya teriak-teriak dan seterusnya. Coba Bapak Ibu lihat apa tujuan orang mencari kos? Apa tujuan orang membeli catering? Apa tujuan orang membeli dan seterusnya. Nah, sekarang apa DNA-nya Mas Kacamata ini? Ya, gabungan dari segmen dan target itu, Toto Kacamata yang pelayanan terbaik dengan pemeriksaan mata akurasi 90% yang didukung dengan frame model terbaru. Ini DNA market kategori. Nah, yang berikutnya adalah core value. Apa value utamanya dia? Dengan tambahan kalimat ini, Bu, terkenal. Jadi core value itu kita ingin membuat apa sih yang kita tuh ingin sekolah kita dikenal. Apa yang kita ingin bisnis kita itu dikenal. Terkenal sebagai toko kacamata paling keren. Banyak pilihan frame, akurasi pemeriksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkenal titik. Ya, terkenal apa? Nah, Bapak Ibu, gabungkan antara beberapa nilai utama ditambah dengan added value. Nah, lalu apa nilai tambah Bapak Ibu? Ruangannya ber-AC, nilai tambahnya apa? Pelayanannya ramah, akurasinya apa? Nah, jadi apa nilai tambah yang Bapak Ibu miliki? Baru terakhir, ketemulah new kategori terakhir adalah core value ditambah dengan added value. Maka diperolehlah new kategori. Toko kacamata yang konsisten menjual kacamata dengan produk terbaru, kualitas optik, harga terjangkau, akurasi 90%, dan lain-lain. Ini cara Mas Rangga membentuk new kategorinya. Kemudian barrier to entry, apa yang membuat orang sulit masuk ke bisnis kita? Dia punya online offline, ini juga nggak terlalu sulit sebenarnya, tapi ini cara dia berpikir. Punya koleksi yang banyak, 15 menit dia buat. Kalau menurut saya, barrier to entry yang harus dimasukkan oleh Mas Rangga ini sebenarnya adalah membuka toko kacamata butuh keterampilan khusus. Yang kedua, butuh alat-alat yang tidak murah. Itu barrier to entry-nya. Nah, maka dia punya nomor 10 positioning ahlinya. Ini sebenarnya tidak relevan. Positioning Mas Rangga ini tidak cocok dengan yang sebelumnya. Harusnya dia ahlinya kacamata model keren, misalnya gitu. Tapi dia ambil model minusnya, padahal sebenarnya dia harusnya ini di depan. Model frame-nya ini, karena dia lebih mengedepankan dari depan tadi model. Tapi dia masukkan minusnya. Personality, kemarin udah belajar tentang marketing, Bapak Ibu. Personality itu menggambarkan bisnis kita kalau digambarkan sebagai manusia. Ya, remaja yang cerdas, energik, penuh kreativitas. Nah, namanya Rangga Kacamata. Desainnya seperti ini, logonya seperti ini. Terakhir, tagline. Dia punya, ingat kacamata, ingat Rangga Kacamata. Keren itu pakai kacamata, misalnya gitu. Keren itu belinya di Rangga Kacamata. Rangga Kacamata ahlinya kacamata keren. Nah, ini sebenarnya masuk ke positioning tadi.
Harusnya di sini positioning-nya Mas Rangga itu adalah yang ini. Ini rekomendasi saya waktu itu, ini adalah sebagai positioning. Saya kasih contoh satu lagi, lalu kita bisa diskusi. Saya kasih contoh yang punyanya sekolahan ya, enggak apa-apa. Sudah muncul Bapak Ibu sekolahan ya? Sudah. DNA kategorinya, dia sekolah ini vokasi, terkenal 30 tahun, dan dia punya ini, yang ini, yang ini. Apakah semua harus dimasukkan? Tidak harus. Tapi karena ini adalah bahan workshop, jadi saya masukkan semua. Nanti mana yang dipilih oleh mereka. Ini rekomendasi waktu itu. Nah, apa core value-nya? Core value-nya menurut saya mengamati core value yang dimiliki oleh sekolah hebat ini adalah dia itu alumninya diterima di Astra. Dia punya kerjasama kelas Astra. Dan yang kedua, 30 tahun, terkenal sekolah disiplin. Nah, ini core value-nya. Mau diambil yang mana? Saya menyampaikan core value semuanya. Edit value, dia punya ISO, dia juara nasional, dia gurunya hebat, macam-macam. Laboratoriumnya canggih, teknopark, dia macam-macam. Gedungnya lantai berapa? Lantai 4 atau lantai berapa itu? Seperti perusahaan. Kemudian kalau core value ditambah edit value, sekolah ini sekolah vokasi yang konsisten, disiplin, praktis, menerapkan standar internasional atau disebut world class, lulusannya dijadikan rebutan. Barrier to entry-nya tentu sekolah udah berumur sekian tahun dan jumlah muridnya banyak, bangun sekolahan tidak mudah. Ini namanya barrier to entry. Positioning, ini kalimat positioning. Satu-satunya, titik. Ya, personality, dia menggambarkan seorang sekolah itu seperti seorang ibu yang mendidik anaknya, tapi dengan kegesitan, keuletan, karena kebetulan ini kepala sekolahnya ibu, putri, ibu-ibu. Logonya harus direnovasi, diperbaiki, karena memang logonya logo lama, yang lebih up to date. Kemudian tagline-nya, kami punya beberapa usulan, disiplin praktis, standar internasional, jaminan mutu, sekolah vokasi terbaik di Jawa Tengah, serahkan ahlinya. Yes. Sekilas saya kira seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, saya persilahkan. Monggo. Fokuskan saja nggak apa-apa ke tugas, boleh, monggo. Difokuskan ke tugas karena setelah ini tugas Bapak Ibu adalah tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2, DNA bisnis dan Smart Business Map. Monggo, saya persilakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas. Itu yang worksheet ya, Pak? Ya, worksheet itu nanti Bapak Ibu monggo terserah apakah kolom begituan boleh ataukah seperti contoh-contoh yang saya tampilkan itu lebih baik. Penilaian saya semakin sempurna itu ada logo, ada gambar-gambar, ada ilustrasi, ada desain yang bagus, tentu akan menjadi tugas Bapak Ibu lebih baik. Itu dikumpulkan kapan ya, Pak? Saya beri waktu, Bapak Ibu maunya seminggu setelah hari ini atau seminggu setengah? Setengah. Ada setengah. Ya, 2 minggu ya, 2 minggu. Nanti saya kasih waktu 2 minggu lah. Sebentar, ini tanggal berapa sekarang? 20. Ya, pas awal September. 1 atau 2? Jumat, tanggal 2. 2 September. Tanya Pak. Siap. Ustaz. Untuk yang kemarin nggak bisa ikut Zoom, gimana Ustaz? Yang nggak bisa Untuk ikut. modulnya mungkin bisa di-share secara di grup atau di personal mungkin.
Modul materi ini sudah dikirim sejak awal, Pak. Semua bahan sudah dikirim yang memang harus dikirim. Jadi kalau Bapak kemarin tidak hadir, silahkan diskusi dengan teman-teman yang lain atau diskusi dengan ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ya? Ya, Bapak harus cari. Ya, Bapak. Siap. Nanti saya tak konsultasi sama admin mungkin ya. Ya. Turun. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau sudah oke semua sih nggak masalah, saya juga senang. Berarti sudah cukup. Belum ada pertanyaan, soalnya belum ngerjain sampai selesai kan, Pak. Kalau Ya, jadi baik sama- begini. Jadi Bapak Ibu, saya beri kesempatan, saya masih ada di grup. Nanti kalau ada dosen lain masuk, enggak apa-apa. Saya tetap di situ. Kalau Bapak Ibu nanti pengen bertanya, pengen diskusi di grup, saya boleh di grup kita jawab. Jadi sebelum tanggal 2, saya siap membantu mereview tugas Bapak Ibu. Boleh sifatnya dikirim personal, Pak, saya ngerjakan begini, apakah sudah oke? Dikirim personal, saya kasih respon. Begitu poinnya, sebelum tanggal 2. Kalau sudah tanggal 2, saya nggak kasih komentar, saya akan terima tugas Bapak Ibu. Nanti saya kasih alamat email untuk tugas Bapak Ibu. ya, Pak. Siap. Nanti kirimnya Lewat email. workshopnya gimana, Pak? Lewat email, Ibu. Lewat email. Saya kasih alamat nanti. Masih lama kan? Siap-siap dulu. Tapi kalau konsultasi lewat WA, boleh. Bapak Ibu buat PDF, kirim ke WA saya. Insya Allah saya akan memberi komentar. Ini yang kurang, seperti itu.